Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Halo, apa kabar sahabat halal sekalian? Perkenalkan, saya Ratna, pendamping sertifikasi halal spesialis wisata atau halal tourism dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Mengapa kawasan wisata juga wajib bersertifikasi halal? Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kegiatan seputar pendampingan untuk kawasan wisata. Izinkan saya melakukan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi kegiatan pendampingan sertifikasi halal di kawasan wisata, latar belakangnya adalah uh, adanya tuntutan wisatawan muslim yang menginginkan wisata halal yang ramah muslim, antara lain terdapat tempat ibadah, di mana air yang digunakan untuk berwudu adalah suci. Kemudian di tempat wisata juga terdapat makanan yang halal dan juga minuman yang halal. Kemudian halal fasilitasnya, kemudian juga halal atraksi sesuai dengan lingkungan di mana atraksi tersebut atau hiburan tersebut tidak mengandung unsur maksiat. Kemudian latar belakang lain adalah adanya laporan Global Travel Market Index tahun 2019 yang memprediksi adanya peningkatan wisatawan muslim pada tahun 2026. Kemudian landasannya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Yang kedua adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh barang dan jasa terkait makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang beredar wajib bersertifikat halal. Adapun kegiatan pendampingan selama berada di kawasan wisata adalah yang pertama sosialisasi tentang kewajiban bersertifikasi halal untuk para pelaku usaha di kawasan wisata tersebut. Kemudian adanya layanan konsultasi halal. Jadi barangkali ada pelaku usaha yang bertanya atau berkonsultasi mengenai seputar halal, baik produknya maupun mungkin manajemennya atau mungkin juga modalnya yang semuanya adalah halal. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan layanan dan pendampingan bagi yang
menghendaki sertifikat halal, baik itu reguler maupun self-declare selama masih ada kuota. Kemudian yang keempat adalah layanan dan pendampingan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini bagi pelaku usaha sangat penting karena untuk melindungi sesuatu yang mungkin terjadi di luar perkiraan. Misalnya terjadi kecelakaan kerja dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, maka misalkan ada yang sedang mengalami kejadian, maka akan terlindungi dari sisi pembiayaan. Selanjutnya, sasaran kegiatan pendampingan sertifikasi halal di kawasan wisata. Yang pertama tentunya adalah pelaku atau pengelola desa wisata. Jadi kita akan melakukan sosialisasi bagaimana kawasan wisata tersebut bisa ramah terhadap Muslim. Kemudian yang kedua, sasarannya adalah para pelaku usaha di lingkungan desa wisata. Baik itu produsen makanan minuman maupun pemilik makanan baik di warung maupun restoran dan sebagainya. Selanjutnya tujuannya adalah yang pertama mengantar desa dan lingkungan menjadi kawasan wisata halal, ramah Muslim, tanpa mengubah atraksi wisatanya atau tanpa mengubah ciri khasnya. Kalau misalkan kawasan wisata itu lebih memfokuskan pada wisata air, maka juga tetap akan fokus terhadap wisata air. Ciri khas airnya tetap ada. Hanya mungkin fasilitasnya apabila ada yang perlu ditambahkan, kita sarankan untuk ditambahkan. Kemudian yang kedua adalah menaikkan popularitas desa wisata dan sekitarnya. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan wisata. Kemudian yang keempat adalah kelestarian destinasi. Dan yang kelima adanya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikian sahabat-sahabat halal sekalian, penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.